Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sholat Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata dan tidak ada kalimat yang pantas dan patut kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali pujian kita, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, ke tempat yang sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini. Khairul makan fi baqa'il ardh, sebaik-baik tempat, semulia-mulianya tempat dan seberkah-berkahnya tempat yang ada di muka bumi ini, yaitu masjid yang kita ada pada saat ini. Tentu tidak cukup dengan keimanan kita, tetapi juga Allah menurunkan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya yang mendukung nikmat keimanan tersebut, yaitu nikmat sehat. Allah terus memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga terasa ringan langkah-langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, guna menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita dan menyaksikan setiap langkah-langkah kita sampai kita menyelesaikan majlis mulia ini dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pemberi balasan. Salawat serta salam tercurah junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'ut tabi'in sampai kita saat ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau dan diperjelas lagi oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Dan mudah-mudahan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah generasi khairul ummah, sebaik-baik umat yang dibanggakan dan dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan kehadirannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini syafaat yang paling besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua para pengikutnya ingin mendapatkan syafaat tersebut bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan lupa Al-Fakir Khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hadirnya kita di majlis yang mulia ini insya Allah
bagian dari pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meninggalkan segala bentuk maksiat yang ada di depan kita, maksiat mata, maksiat tangan, dan maksiat lainnya yang kita tinggalkan, tentu insya Allah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, yang mana hadis tersebut berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya standar kemuliaan kita, baik dan buruknya status kita di dunia ini, sejauh mana kita bermuamalah dengan Al-Quran, sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sejauh mana kita memahami serta mengamalkan segala perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangan-larangan yang ada di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum ini, memuliakan umat ini, tentu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab Al-Qur'an ini. Wa yadh'u bihi akharin, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghinakan umat ini juga dengan Al-Qur'an. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari kemuliaan dan kehinaan satu kaum, bangsa dan umat sangat erat kaitannya sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an, sejauh mana kita selalu dekat dengan Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama Al-Qur'an di zaman sampai saat ini, yang bagaimana motivasi Al-Qur'annya, pernah mengatakan, pada suatu hari beliau mengatakan, Inna sa'uba alaina hifdzul Qur'an wa sahula alaina al-amalu bih, wa inna qauman ba'dana sahula alaihim hifdhuhu wa sa'uba alaihi amalu. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita, bahkan sampai saat ini bisa menjadi renungan buat kita semuanya. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya di zaman kita saat ini, di zaman Abdullah bin Mas'ud bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya yang langsung bermulazamah Al-Quran dengan Rasulullah SAW, masih merasakan bagaimana susahnya mereka menghafalkan Al-Quran. Tetapi di sisi lain, begitu mudah mereka mengamalkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi tidak dengan umat setelahnya, tidak dengan generasi setelahnya. Bahkan menjadi introspeksi kita saat ini, sahula alaihim hifdhuhu wa su'ba alaihim amalu. Generasi setelahnya sangat gampang menghafalkan ayat demi ayat dari Al-Quran, walakin su'ba alaihi amalu, tetapi sangat susah mereka mengamalkan dari setiap ayat-ayat yang mereka hafalkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang diucapkan oleh sahabat yang mulia ini bukan berarti mengecilkan semangat kita untuk menghafalkan Al-Quran. Bukan itu pesan yang ingin disampaikan oleh sahabat yang mulia ini. Tetapi yang ingin disampaikan adalah Al-Quran tidak hanya cukup dibacakan, walakin yuzakki anfusahum. Al-Quran menjadi pensuci yang mensucikan jiwa-jiwa setiap orang yang bermuamalah dengannya.
bila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa salah satu orang munafik yang ada di generasi ini adalah para pembaca Al-Qur'an. Apa maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tilawah mereka, bacaan mereka, hafalan mereka yang begitu lancar dan begitu merdu hanya sampai di tenggorokan mereka, hanya sampai di lisan-lisan mereka, belum bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Baru sampai kepada diri mereka, belum bisa sampai kepada keluarga mereka di rumahnya. Hanya sampai kepada diri mereka, belum bisa sampai di kantor-kantor mereka, di mana mereka diberikan amanah untuk menjalankan amanah tersebut. Ini tentunya menjadi introspeksi buat diri kita, menjadi peringatan besar buat diri mereka. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjadi saksi bahwa mereka ditinggalkan oleh para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Olehnya itu, jamaah sekalian, tidak ada kata terlambat untuk terus bermulasabah dengan Al-Qur'an. Ayat demi ayat yang kita bacakan, maka itulah derajat dan posisi kita di dunia ini dan kelak derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan meninggalkan apapun selain dengan landasan dan fondasi Al-Qur'an. Apapun pekerjaan kita selama ini, apapun profesi kita selama ini, landasan utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pendidikan kita, kalau landasannya bukan Al-Qur'an, maka itu hanya kesia-siaan, bagaikan fata morgana, kelihatan air tapi sesungguhnya hanya panas yang ia keluarkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an tersebut sudah membumi di dalam diri kita, sudah masuk ke dalam relung jiwa paling dalam kita, maka amal-amal kebaikan pun akan terbuka lebar karena kita sudah mempunyai fondasinya. Sebagai seorang yang berharta, yang Allah berikan karunia harta kepadanya, Allah mudahkan untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik ia infakkan untuk masjid, ia infakkan untuk fakir miskin, ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sangatlah gampang ia keluarkan harta tersebut. Kenapa jamaah sekalian? Karena landasannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Sebagai seorang yang diberikan amanah paling tinggi misalnya di tempat ia bekerja, maka tidak pernah ada kata mengeluh, karena sesungguhnya ia sadar bahwa amanah yang ia berikan kepadanya hanyalah sementara dan justru pertanggungjawaban yang Allah minta di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini menjadi peringatan buat kita semuanya untuk terus menjadi ahlul Quran, menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita membacanya, tetapi bagaimana kita mengamalkan ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, para salafus saleh bermuamalah dengan Al-Quran. Para sahabat tidak mau dan tidak ingin meninggalkan ayat demi ayat sebelum ia sudah mengamalkan ayat yang sudah ia faham. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur